Ya Allah, saya nadar kalau saya sembuh saya mau ngasih sodako 50 juta kepada anaknya setan. Bangun tidur, subhanallah, Allah kasih kesembuhan. Mau kemana saya Kiai? Siapa Kiai anaknya setan? Ada cerita, wallahu alam, tapi ana pernah dengar, mungkin ada hikmahnya dari cerita ini. Dulu ada orang sakit dia ini sakit stroke dari pusar ke bawah, tepak jimatnya yang stroke ini. Akhirnya dia berobat kemana-mana, berobat nggak sembuh-sembuh. Ini datang ke orang soleh, gue lihat Syekh, anak kepin sembuh, anak kaya, rumahnya banyak, istri anak cantik-cantik, tapi anak stroke ini percuma, nggak ada untungnya aku hidup di dunia. Wah, kiainya ngomong, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikasih hadis, dawu mardakum bis sadaqah, obati penyakit kalian dengan sedekah. Sembuh Kiai, sembuh. Ini tibbun nabawi, ini adalah obatnya Nabi, resep dari Nabi nih. Apa yang harus saya lakukan Kiai? Bangun masjid, bangun masjid, megah. Jadi masih stroke, datang Kiai, 2M Kiai, masih belum stroke. Saya bukan pikiran uangnya, ada nggak sembuh-sembuh, ada jimat saya ini Kiai. Oh, coba pesantren, karena pesantren ini dakwah manfaat. Yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling manfaat. Bangun pesantren, bantu pesantren. Dah selesai, masih stroke Kiai. Coba anak yatim, janda-janda dibantu. Anak yatim kasih buka, janda dibantu, bukan cuma dibantu, dikawin jandanya. Masih sakit, datang ke kiainya, Kiai saya putus asa sama sampean Kiai. Kenapa? Saya ini sudah habis uang banyak, tanda-tanda baik ini nggak ada Kiai, nggak dapat apa-apa. Akhirnya dia capek, dia sumpah, ya Allah, kalau memang sodako itu benar, saya percaya ya Allah itu obat. Saya sodako sama orang baik gak sembuh-sembuh, ngasih kiai, ngasih masjid, ngasih anak yatim, ngasih orang miskin gak sembuh-sembuh. Ya Allah, saya nadar kalau saya sembuh saya mau ngasih sodako 50 juta kepada anaknya setan. Panas ini sudah habis 5M lebih gak sembuh-sembuh. Saya gak kepikiran uang, saya nyari kesehatan. Sehat gak bisa ditukar dengan uang. Makanya dengarkan ya, nadar itu memang senjata terakhir. Nadar itu mudah dikabulkan, tapi nadar sulit dijalankan. Hati-hati, banyak orang ke saya banyak nadar, Habib kalau ini laku Habib saya mau nyumbang pondok. Subhanallah, enggak seminggu laku, telepon pondok lagi bangun, gimana ini? Anu Beb, ini utang. Ya apa Beb ya, saya bantu dah Beb, ya saya sumbang dah, minta maaf Beb ya, ini masih anu mama. Oh, kakek boleh kemarin. Hah? Paham ya? Jadi kalau nadar itu gampang, tapi ngelaksanakannya sulit. Nggak melaksanakan double nanti azabnya. Hati-hati, jangan udah nadar. Nadar itu sulit. Kadang orang kalau sakit nggak kepikiran, yang penting nadar. Seperti cerita ini, nadar sodako ke anaknya setan. Allah, besok pagi bangun tidur, subhanallah, Allah kasih kesembuhan. Dari perut sampai ke bawah ini sembuh, bahkan jimatnya sembuh juga. Dites, wow bisa. Akhirnya datang ke kiai dengan gembira, Kiai, alhamdulillah saya sembuh. Kiai, saya mau selamatan. Kenapa? Ini saya sembuh Kiai, kayak muda lagi nih, sembuh. Akhirnya kata kiainya, alhamdulillah, berarti niat kamu yang terakhir itu ibadah amal kamu yang terakhir diterima. Kemarin apa yang terakhir? Oh iya, ingat dia, aduh saya kemarin ada nadar Kiai. Apa nadarnya? Saya nadar mau sodako ke anaknya setan. Loh, kok bisa kamu nadar ke anaknya setan? Ya saya pegel itu sama sampean Kiai, bangun masjid gak sembuh, bangun ini gak sembuh, ya mau sodako ke anaknya setan Kiai.
Terus gimana Kiai? Ya kalau nadar harus dilaksanakan. Bener nggak boleh kamu nadar gitu, tapi takutnya kamu sakit lagi. Itu apa buah dari lisan kamu. Ya nggak apa-apa Kiai, yang penting saya sembuh, saya laksanakan. Mau kemana saya Kiai? Siapa Kiai anaknya setan? Gampang, kamu ke masjid, kamu berdiri di masjid, kamu lihat yang sholat jamaah di masjid selesai salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dia nggak baca wirid, nggak baca zikir, terburu-buru langsung berdiri, itulah anaknya setan. Kalau ulama datang ke masjid, ditunggu dia bawa uang 1 koper 50 juta. Kemudian ada anak muda, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung berdiri, dipegang, lah kena anaknya setan. Kaget ini, kamu anaknya setan. Anaknya setan, anak setan apa? Tenang, kamu kenapa kamu terburu-buru? Saya ini jaga counter, ini Ramadan, rame-ramenya orang beli paket pulsa. Langsung katanya Pak, sudah pulsa Pak ini saya kasih kamu 50 juta. Sungguhan Om? Iya, uang asli. Oh bukan cuman asli nih, asleh, di atasnya asli, asleh. Kenapa Om ngasih saya ini? Saya ngasih kamu karena kamu itu menyebabkan saya sembuh. Saya nadar memberikan uang kepada anaknya setan. Kalau ini tidak kamu ambil, saya takut sakit lagi. Saya orang kaya, saya nggak perlu uang, saya perlu kesehatan. Kemudian kenapa Om ngasih saya? Ya kamu adalah sifatnya anaknya setan. Kata Kiai, kalau ada orang sholat nggak baca zikir, minimal subhanallah ini, kemudian nggak baca langsung berdiri, kata Kiai kamu anaknya setan. Orang dulu Pak ya, diambil uangnya dilempar ke mukanya orang ini, bah, kurang ajar, saya dibilang anaknya setan. Enggak, langsung duduk lagi ke shop, subhanallah 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 subhanallah, baca subhanallah, ikut zikir. Akhirnya lari ke Kiai, Kiai ada apa? Anaknya setan tobat. Kenapa? Saya mau kasih uang nggak mau, dia nggak mau dibilang anaknya setan, dia baca zikir. Yang kedua, anaknya setan siapa Kiai? Anak yang durhaka sama orang tua. Di mana ada anak durhaka sama orang tua, itu berarti anaknya setan. Akhirnya apa? Nyari, mana ini ada anaknya setan. Dicari, ada anak teriak-teriak, Bu minta pulsa, mau main game online, mau ini mau itu. Sabar nak ya, ibu kan kemarin dapat arisan awal Ramadan. Iya buat kue lebaran nak, buat beli baju. Oh pelit, orang tuanya dicaci maki. Akhirnya apa? Orang ngomong, lah ini anaknya setan ini. Akhirnya datang ngomong, nak kenapa? Ibu saya pelit gini. Akhirnya sudah nak, ambil ini, saya mau pulang. Enggak, takut ini uang curian. Oh enggak curian nak. Takut uang palsu. Wow asli nih, asli, bukan cuman asli nak, di atasnya asli nih, asleh. Kenapa ngasih saya? Saya enggak mau cerita, sudah ambil, itu uang saya kok. Enggak, cerita dulu. Jangan, sudah ambil. Enggak, harus cerita. Tapi ambil ya. Ya saya ambil, tapi ceritakan gini. Apa? Saya anaknya setan kata Kiai. Iya, kurang ajar kamu. Dilemparkan uang ini ke orang, langsung datang ke orang tuanya minta maaf. Ibu saya minta maaf, saya nggak mau jadi anaknya setan Bu, saya minta maaf. Akhirnya apa? Akhirnya ini langsung lari ke Kiai. Kiai kenapa? Anaknya setan tobat lagi Kiai, anaknya setan tobat lagi Kiai. Kata Kiainya, kok bisa anaknya setan tobat lagi, tobat terus kena kamu ini. Kata Kiainya apa? Ada terakhir, ini terakhir anaknya setan. Kalau kamu nggak bisa ngasih ke orang ini, berarti kamu bakal ditakdir sakit lagi. Jangan Kiai, jangan Kiai. Kasih. Siapa Kiai? Orang yang pelit. Akhirnya duduk di satu warung gitu. Kemudian ada orang, subhanallah, ketemu orang pelit. Orang pelit ini ngomong, Bu, nasi rawon berapa? Nasi rawon 12.000, mahal minyak sekarang. Oh, kalau nasi putihnya aja gimana? Nasi putihnya 3.000 Pak. Ya saya nasi putih aja. Kalau kuahnya aja, kan nasi saya sudah beli nih. Ya kalau kuahnya aja nggak apa-apa dah, 7.000. Nggak pakai daging Bu. Ya nggak apa-apa dah, 3.000. Ya saya anu aja,
kuahnya rawon aja nggak pakai dagingnya. Kerupuk berapa? 500. Oh ini sudah anu nih, nggak melempem ini, sudah nggak renyah. Ya kalau yang nggak renyah itu ya nggak apa-apa dah, apa namanya 200 perak nggak apa-apa. Iya dah saya ngambil yang ini. Es jus berapa? 7.000. Es teh 5.000. Air putih, oh gratis itu, ambil aja air anu. Ya saya air putih aja. Akhirnya orang ini pegang kepala, ini mungkin anaknya setan itu. Kok pelitnya orang ini. Didatangi ngomong, Pak saya mau ngasih uang ke sampean Pak. Berapa? 50 juta. Sini saya ambil, nggak usah tanya ya Pak ya. Nggak bisa, saya takut ada masalah. Sudah Pak, ambil aja dah Pak, Bapak kayaknya perlu uang, Bapak nggak punya uang, makan sampai kuahnya aja nggak pakai dagingnya. Enggak, harus cerita, tapi janji ambil Pak ya. Iya saya ambil kalau bener ceritanya. Kemudian apa? Ini saya cerita gini Pak, saya ini nadar mau ngasih sodako ke seseorang. Kenapa kamu tentukan seseorang itu? Iya saya sudah nadar sodako ke anaknya setan. Pelan dia. Apa? Anaknya setan. Apa? Anaknya setan. Hah? Kamu bilang saya anaknya setan? Iya. Kamu nadar berapa nih? 50 juta. Kenapa kamu bilang aku anaknya setan? Bener aku anaknya setan. Gol iya, kata Kiai. Nggak salah kamu mau ngasih uang. Enggak. Kata siapa aku anaknya setan? Kata Kiai. Karena orang pelit anaknya setan. Ya sudah, saya ambil. Nanti lain kali kalau nadar nggak usah ke yang lain, kasih ke saya aja. Wah. Iya. Ini anaknya setan nih, orang yang pelit bin medit bin cereket ya akhir. Kata jadi apa namanya itu anaknya setan, hati-hati.